Oh tidak, justru toharoh itu yang paling utama.
kemudian haji, itu tidak sah kecuali dalam kondisi suci. Suci apanya Pak? Satu, suci tubuh kita dari najis. Yang kedua, suci pakaian kita dari najis. Yang ketiga, suci tempat kita dari najis. Dan yang keempat, suci dari hadas besar dan hadas kecil. Dan yang kelima, yang hakikat, suci hati dari segala kekufuran. Itu. Tapi yang inti, yang secara syar'i itu tak. Kalau yang kelima itu sudah hakikat, suci dari syirik dan kekufuran, suci hati kita. Yang fokus itu adalah yang pertama, suci tubuh kita dari najis, nggak ada tembeleng yang nempel, pakaiannya suci, nggak ada najis, tempatnya juga suci, tempatnya juga tidak ada najis. Maka dari itu namanya menjaga kebersihan masjid, kebersihan tempat sholat itu wajib bagi setiap muslim. Wajib bagi setiap muslim. Ya kalau tempat sholatnya najis, ya sholatnya nggak sah. Kita sudah wudu pakaian kita najis, ya sholatnya nggak sah. Sudah wudu ada tembeleng nggak dihilangin, ya sholatnya nggak akan sah. Nggak boleh nyentuh Al-Quran. Itu sebabnya toharah itu pertama kali. Kenapa? Tanpa toharah ibadah sholat tidak diterima alias batal sia-sia. Bukan toharah bersih itu paling rendah, tidak, justru paling inti. Intinya yang pertama itu adalah toharah terlebih dahulu, suci terlebih dahulu, baru kita boleh melaksanakan ibadah. Kita bahas selanjutnya yaitu tentang fardunya wudu atau rukun-rukun wudu. Jadi rukun sama fardu itu adalah sama, Pak. Rukun-rukun wudu, fardunya wudu yaitu yang pertama al-awalu an-niyat, yaitu niat. Niatnya sudah bisa Pak ya? Niat wudu sudah bisa ya Pak Bu ya? Ya Mas ya? Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhan lillahi ta'ala. Bahasa Jawanya niat ingsun wudu krana ngilangake hadas kang cilik fardu krana Allah ta'ala. Bahasa Indonesianya, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil fardu karena Allah ta'ala. Boleh dipakai semua, selain sholat boleh menggunakan selain bahasa Arab, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Jawa, tapi yang paling utama adalah bahasa Arab, yaitu nawaitul wudu. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa Al-Quran, dan bahasa Al-Quran itu adalah bahasa surgawi. Kalau sabda Rasulullah, inni uhibbul lughatal arabiyyah fa innahu lughata qaumi wa innahu min dinikum wa innahu lughatu ahlil jannah. Kalau kata Rasulullah, sabda Rasulullah, sesungguhnya aku ini loh suka mencintai bahasa Arab. Kenapa? Karena bahasa Arab itu adalah bahasa kaumku. Yang kedua, bahasa Arab adalah sebagian daripada agamamu. Dan yang ketiga, bahasa Arab adalah bahasa ahli surga. Itu cuman tetap Allah Maha mengetahui. Pakai bahasa Indonesia boleh selain sholat, tapi kalau sholat tidak boleh Pak, harus pakai bahasa Arab semua. Kenapa? Karena sholat itu adalah ibadah yang khusus, yang khas. Sholat itu adalah ibadah yang menghadap Allah. Itu sebabnya sholat itu sangat diutamakan gitu. Tapi inti utamanya sholat itu tidak sah sebelum kita bersuci. Jadi wudu ini bersuci dari hadas kecil Pak. Bukan membersihkan najis juga. Walaupun tubuh kita kok suci, tapi kok kita dalam kondisi hadas kecil, setelah buang air kecil kita sudah suci semua, tidak ada bekas air kecil, tetap kita wajib wudu. Itu hadas dengan najis itu berbeda. Najis itu zahiriyahnya, hadas itu batiniahnya. Dan hadas ini dibagi menjadi beberapa
lafzi dan hadas maknawi, dan itu lebih dalam lagi. Kita membahasnya sampai saja. Cukup kita ketahui wudu ini bersuci dari hadas kecil dan ini hukumnya fardu. Sekali lagi saya ulangi, niatnya nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhu lillahi ta'ala. Kalau tidak mampu sepanjang itu cukup nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala, sah. Ya, nawaitul wudu'a fardhu lillahi ta'ala. Itu lebih ringkas. Kalau bahasa Jawanya niat ingsun wudu fardu krana Allah Ta'ala. Bahasa Indonesia saya niat berwudu fardu karena Allah Ta'ala. Itu yang ringkas. Kemudian asani yang kedua yaitu ghuslul wajhi, membasuh wajah atau membasuh muka. Membasuh wajah itu jadi ketika kita mengambil air itu harus airnya mengalir di wajah kita. Yang dikatakan wajah itu mana Pak? Wajah itu batas dari tumbuhnya rambut kita sampai ke ujung telinga, batas telinga kita sampai ke janggut kita. Ini adalah wajah. Ini. Sedangkan atas ini hukumnya bukan wajah. Jadi batas tumbuh rambutnya kita itu adalah wajah, dan itu adalah hukumnya wajib dibasuh. Airnya harus mengalir, nggak boleh cuma nempel air terus dibasuh gini, nggak sah. Harus air mengalir. Air ini harus mengalir, benar-benar mengalir ke wajah kita. Itu. Asal isu yang ketiga yaitu ghuslul yadaini, membasuh kedua tangan ma'al mirfaqaini beserta siku-sikunya atau sikut bahasa Jawanya. Rukun yang ketiga yaitu membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Jangan pergelangan tangan Pak ya. Saya pernah melihat kemarin ada yang wudu nggak sampai siku-siku tangan. Basuh tangan kok cuma sampai pergelangan tangan. Itu hukumnya tidak sah. Hukumnya tidak sah. Ya sholatnya sia-sia, nggak akan diterima. Oh, kalau hakikat yang penting saya ikhlas karena Allah. Hakikat tidak akan tercapai kecuali dari syariat terlebih dahulu. Jadi kalau ada orang ngaku-ngaku wali nggak pernah sholat, kok dia nggak tahu caranya wudu, jangan percaya, pasti dia itu namanya wali nggak pernah sholat itu dia itu nggak sholat cuma di depan mata kita, ya kan? Cuman dia nggak tahu sholatnya di mana, itu di luar jangkauan kita. Itu wali yang sebenarnya. Nggak ada namanya wali itu nggak sholat. Namanya wali itu pasti sholat, hanya saja tidak di depan mata kita. Dia sholat khusus, nggak perlu dipamer-pamerkan sama manusia, tetapi itu bukan jangkauan kita. Itu sudah tingkatan wali sudah manusia yang khawas, ya. Kalau kita ini manusia tergolong manusia yang am atau manusia awam, manusia umum. Dan itu juga namanya ghusl, membasuh itu air harus mengalir Pak. Jadi air ini harus mengalir ya ketika membasuh. Harus benar-benar mengalir. Boleh dari tangan, telapak tangan dulu sampai siku-siku boleh. Dari siku-siku dulu ke telapak tangan juga boleh. Intinya harus sempurna mengalir. Gak boleh cuma usap doang, harus mengalir. Kemudian rukun yang keempat yaitu mashu syai'in, mengusap sesuatu minar roksi, dari sebagian kepala. Nah, yang keempat ini berbeda Pak. Mengusap bukan membasuh. Bedakan mengusap dan membasuh. Nah, jadi yang mengusap sebagian kepala ini Pak, ini adalah batas mulai tumbuhnya rambut sampai ke belakang. Ini adalah yang disebut dengan
wudu dalam pengertian wudu ini. Tapi jangan mengalir Pak. Kalau sampai airnya mengalir maka wudunya jadi makruh. Sah tetap sah tapi hukumnya makruh. Jadi gimana caranya Pak? Ketika mengambil air, buang dulu airnya, dilibatkan dulu baru dibasuh, baru dibasuh, diusap. Sebagian saja boleh, tetapi lebih sempurna ketika semuanya. Saya contohkan, ketika mengambil air Pak, ya, ketika mengambil air begini, ya kan, airnya dibuang dulu, kecerotin dulu, baru diginikan. Ini lebih sempurna, ya kan? Cuman sebagian aja boleh, mengambil air buang dulu, ujungnya ini saja boleh, gitu. Itu sah, cuman lebih sempurna, lebih semuanya. Kenapa kok sebagian saja? Kalau menghitung semuanya kepala ini, menurut Imam Asy-Syafi'i itu sulit. Kenapa? Karena kepala ini di belakang ini bagian tumbuhnya rambut kita. Rambut ini jumlahnya ada berapa? Banyak sekali. Maka benar-benar bijak Imam Asy-Syafi'i hukumnya hanya membasuh sebagian, mengusap sebagian rambut, bukan membasuh. Jadi walaupun nempel di depannya ini saja, satu rambut aja di atas kepala ini hukumnya tetap sah. Jangan sampai mengalir. Kalau sampai mengalir maka jadinya makruh wudunya, gitu. Kemudian al-khamisu yang kelima yaitu ghuslur rijlaini. Ini membasuh lagi, yaitu membasuh kedua kaki ma'al ka'baini beserta mata kaki atau endondo bahasa Jawanya, ya. Nah kalau mata kaki ini cukup sampai endondo, sampai mata kaki ini cukup, tidak perlu sampai dengkul. Kalau sampai dengkul hukumnya makruh. Jadi cukup. Lah tapi kalau dengkulnya kotor ya sebelum wudu dibersihkan dulu. Kalau dengkulnya kotor, kita bersihkan dengkul dulu, baru kita berwudu agar wudunya sempurna. Cukup sampai mata kaki, lebih sedikit dimakruh, gitu. Jangan sampai dengkul. Kalau sampai dengkul hukumnya makruh gitu ya. Jadi air juga harus mengalir. Dan lebih sempurna lagi apabila dikosokin. Kalau ngosokin itu hukumnya sunnah. Tetapi nggak dikosokin juga sah. Intinya air harus mengalir kepada kaki kita sampai beserta endo, ya. Itu sampai mata kaki ini harus mengalir. Intinya seperti itu. Kalau cuma ujung kaki nggak sah, maka sholatnya juga tidak sah. Dan yang as-sadisu yang keenam at-tartib, yaitu tertib. Tertib itu apa? Urut atau urutan. Jadi nggak boleh kata Imam Syafi'i ini ya, tidak boleh namanya wudu kok kaki dulu, nggak boleh. Wudu langsung tangan dulu baru muka, nggak sah wudunya. Gitu, nggak sah. Harus berurutan, muka, tangan, kepala, ya kan, kemudian kaki. Dan yang keenam ini tartib, termasuk rukun wudu, harus berurutan. Nggak boleh kaki dulu. Kalau ada yang kaki dulu, mazhab Imam Syafi'i hukumnya tidak sah, wudunya mardud. Iya. Tetapi kalau mazhab Imam Hanafi, Pak, kalau mazhab Imam Hanafi nggak boleh tartib. Karena saya pernah menjumpai saudara saya dari Pakistan datang ke Indonesia, dan dia wudu kakinya dulu. Ya saya itu kan kepala, wudu kayak gitu apa sah? Wudu kok kayak gitu apa sah? Oh ternyata tidak. Mazhab Imam Hanafi sah-sah saja, tidak ada hukum tartib. Lah kok kita mengikuti mazhab Imam Hanafi boleh Pak, boleh saja, tetapi ada syaratnya. Lebih baik jangan. Kita ikut Syafi'i, Imam Syafi'i aja nggak usah mencampur adukan mazhab. Kalau mau mencampur adukan mazhab itu ada konsistensinya, ada syarat yang harus dipenuhi. Syarat-syaratnya apa? Saya yakin di sini belum ada yang mencapai tingkatannya. Saya yakin di sini belum ada yang mencapai tingkatannya. Enggak boleh mencampur adukan mazhab.
mencampur adukan mazhab itu ada syarat-syaratnya. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Syekh Imam Nawawi Al-Bandani, Imam Masjidil Haram, seorang al-hafidh, al-hamil, ahli tafsir, ahli fahlak, ahli balaghah, tidak berani mengatakan dia ahli empat mazhab, tidak. Dia hanya mengikuti Asy-Syafi'iyah, seorang ulama yang alimnya seperti itu, tidak berani mencampur adukan mazhab. Kok kita kok berani-beraninya campur adukan mazhab? Tidak usah. Nah, ikuti aja Imam Syafi'i. Kenapa? Imam Hanafi mazhab seperti itu mudah, tetapi di bidang yang lainnya banyak yang lebih sulit, gitu loh. Jadi tidak semuanya itu mudah. Imam Syafi'i sulit, tetapi yang mudah itu banyak dari Imam Syafi'i, gitu. Kalau kita mencampur adukan mazhab, nanti kalau kita nggak tahu konsistensinya, nggak tahu dasar-dasarnya, nggak tahu hukumnya, nggak tahu syarat-syaratnya, nanti jebule apa? Milih yang enak itu, milih yang enak doang. Kayak gitu gimana? Ya pasti mardut, semua ibadahnya pasti tidak sah, gitu. Pasti tidak sah, gitu. Jadi lebih baik mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, ulama sealim itu, ahli tasawuf seperti itu, beliau tidak berani membuat mazhab sendiri. Beliau mengakui bahwa dirinya adalah mazhab Imam Syafi'i. Ketika beliau pindah ke negeri berikutnya, karena di situ beliau susah mengikuti mazhab Imam Syafi'i, dan beliau berpindah ke mazhab Imam Hambali. Jadi beliau pertama mengikuti Imam Syafi'i, kemudian yang kedua beliau mengikuti mazhab Imam Hambali. Kenapa? Karena di daerah yang baru itu sulit mengikuti mazhab Imam Syafi'i. Jadi beliau berpindah ke mazhab Imam Hambali, dan beliau tidak mencampur adukan mazhab, tidak. Beliau mengikuti Imam Hambali semuanya, gitu. Jadi tidak dicampur-campur. Pas waktu dahulu masih pertama beliau di Baghdad, beliau mengikuti Asy-Syafi'i, ya kan? Enak-enak Asy-Syafi'i karena di situ mudah. Begitu beliau berpindah, ya kan? Mengikuti mazhab Imam Syafi'i itu susah di daerah sini, gitu kan? Akhirnya beliau cari yang mudah, yaitu mengikuti mazhab Imam Hambali. Dan setelah beliau berpindah, ya Hambali semua mengikuti mazhab Imam Hambali, gitu. Jadi gak boleh mencampur adukan mazhab, kecuali Anda siap, kita semua siap dengan konsistensi syarat-syaratnya, gitu. Syarat-syaratnya apa? Ya tidak usah saya bahas, nanti malah repot, ya. Kita lanjut, Pak. Ini yang terpenting juga. Faslun, inilah ada suatu pasal tertentu, faslun ayyuhal faslun. Ini ada suatu pasal tertentu, an-niyatu, ada berniat, yaitu qasdu syai'in. Qasdu syai'in apa itu? Ngerentek itu apa ya? Ngerentek itu bahasa Indonesianya itu ngerentek sesuatu, ngerentek. Apa? Di situ apa, Pak? Di terjemahannya. Qasdu syai'in, an-niyatu. Niat adalah berniat. Kalau bahasa Jawa ini ngerentek, gitu loh. Batin itu ngerentek. Iya, qasdu syai'in ini dikatakan apa ya? Qasdu, kita cari tafsirnya. Qasdu syai'in baina al-fi'lan dari qasdu sama dari qasdu. Yaitu dibuat gampang saja, mengucapkan sesuatu muqtarinan bersamaan bifi'lihi, dengan mengerjakannya. Jadi yang dinamakan niat itu adalah mengucapkan sesuatu atau merentakkan hati, ya kan? Melafalkan dalam hati, mengucapkan di dalam
sesuatu hal muktarinan bersamaan bifi'lihi dengan melakukannya. Jadi ya sing jenenge niate wudu niku pripun, Pak? Mengucapkan niat ketika kita mengusap tangan itu hukumnya sunnah, Pak. Jadi nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala dengan lisan itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Dan terkadang yang belum tahu itu lupa wajibnya. Sing jenenge niat wudu, niat itu wajib dilafalkan di dalam hati, enggak boleh dengan lisan. Kalau cuma lisan hukumnya tidak sah alias ditolak. Harus dilafalkan dalam hati, dalam hatinya ngucap nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Hati, Pak. Lah kapan ngucapnya? Muktarinan bifi'lihi, bersamaan dengan melakukannya. Maksudnya bersamaan itu ketika kita mulai melakukan suatu pekerjaan itu, suatu ibadah itu. Berarti kalau niatnya wudu dilakukan ketika apa, Pak? Ketika membasuh muka. Jadi membasuh muka itu agak santai sedikit sampai hatinya itu sudah selesai melafalkan niat. Jadi ketika wudu itu, Pak, bismillahirrahmanirrahim, disunahkan itu mengusap tangan itu, membasuh tangan ini, Pak, sebelum wudu ini hukumnya sunnah. Disunahkan juga kita melafalkan niat wudu sebelum wudu. Ini sunnah, Pak, dan ini tidak menggugurkan kewajiban melafalkan niat di dalam hati. Tidak menggugurkan. Gitu. Ini sunnah. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala. Ambil air, ceger, ya kan? Hatinya langsung niat wudu. Nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari. Ini hati, jangan lisan, Pak. Ucapnya di hati. Itu hukumnya wajib alias fardu. Ya, Pak, karena itu adalah hukum wudu. Jadi mengucapkan di lisan itu sebenarnya sunnah, bukan wajib. Kalau sampai tidak mengucapkan di hati, itu yang membuat wudunya tidak sah. Susah sepanjang itu cukup nawaitul wudu'a fardhalillahi ta'ala. Atau pakai bahasa Indonesia saja, saya niat wudu fardu karena Allah Ta'ala. Atau simpel saja, saya niat wudu fardu, cukup. Saya niat wudu fardu, cukup. Boleh. Tetapi itu tidak sempurna. Yang sempurna yang pakai bahasa nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala hatinya. Kenapa niat itu sunnah, Pak, melafalkan niat di dalam lisan? Ini untuk menuntun hati. Karena tidak semua orang itu kalau belum terbiasa pasti sulit. Hatinya yang mengucap apa, bisa bicara dalam hati enggak, Pak? Bisa berbicara dalam hati enggak, Pak? Coba Bapak sekarang berlatih hatinya, coba mengucapkan niat nawaitul wudu'a. Bismillahirrahmanirrahim. Wahid Isnin Selasa. Coba hatinya niat. Sudah bisa ya? Bisa ya? Dan itu dilantunkan, dilafalkan dalam hati ketika kita melaksanakan wudu, yaitu membasuh wajah. Begitu gini nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi ta'ala dengan lisan, kita basuh wajah, hatinya langsung membaca niat nawaitul wudu'a fardhalillahi ta'ala atau nawaitul wudu'a li raf'il hadatsil asghari fardhalillahi. Kalau terburu-buru nawaitul wudu'a fardhalillahi ta'ala cukup. Ya kan? Kalau terburu-buru sah. Di raf'il hadatsil asghari itu hukumnya sunnah, biar lebih sempurna. Yang wajib hanya nawaitul wudu'a fardhu, yaitu bagiannya apa? Yang pertama qasdul fi'li, yang kedua at-ta'yin, yang ketiga hukmiyah atau fardiyah. Itu yang wajib di dalam niat. Qasdul fi'linya apa? Nawaitul wudu'a. Ta'yinnya apa? Ya wudu itu, ya kan? Wudu itu, ya kan? Fardiyahnya apa? Hukmiyahnya fardu, ya itu, Pak. Itu hukumnya wajib. Kenapa? Karena itu hukum. Kalau tidak dilaksanakan maka hukumnya tidak sah alias batal mardud. Wudunya tidak sah. Kalau wudunya tidak sah, ya sholatnya tidak sah. Gitu, Pak. Itu yang disebut dengan niat.
Wa mahalluha, nah ini kita lanjutkan. Wa mahalluha, dan tempatnya itu adalah al-qalbuha, hati. Wa mahalluha al-qalbu. Wa talaffudu fiha, dan melafalkannya itu sunnatun sunnah. Wa waktuha, dan waktunya itu inda wasli awali juz'in, ketika membasuh pertama kali anggota minal wajhi, dari wajah, ya kan? Wa tartibu, dan berurut-urut. Allah yuqaddimu, dan ada pun tertib. Maksudnya tertib itu Allah yuqaddimu, apabila ia tidak mendahului aduan suatu anggota yang lain ala aduin atas anggota yang lainnya. Itu ini penjabarannya. Jadi saya ulangi lagi, yang dinamakan niat itu adalah qasdu syai'in, ya kan? Yaitu melafalkan sesuatu. Kalau bahasa Jawanya itu mengerentak hati sesuatu, ya kan? Batin, kalau bahasa Jawanya itu batin, tapi batin sih apik, melafalkan dalam hati untuk melakukan sesuatu muktarinan lihi, ya kan? Bersamaan dengan mengerjakan